adalah Tuhan, maka Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan, pengagungan dari setiap bangsa-bangsa. You are worthy to receive all the praise, honor, and glory for all the kings in the world, for all the church, and from all the nations who fear to you, Lord, who fear to your name. Hallelujah. Katakan sekali lagi, holy, holy. Holy. Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Setiap kami umat-umatmu siap bergeluri bagimu. Kami siap memuji menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani, sound leader, singer, pemain musik yang ada, seluruh tim yang ambil bagian. Urapan maksimal Tuhan ada pada mereka hamba-hambamu. Seluruh umat-umatmu yang sudah hadir di gereja ini, Tuhan memberkati. Seluruh umat-umatmu yang menyaksikan live juga Tuhan memberkati. Kami siap untuk diberkati pada pagi hari ini. Kami siap menerima janji-janji Tuhan. Setiap kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan, dijauhkan penyakit, dan kami menerima janji-janji Tuhan. Kami siap beribadah kepadamu Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk ya, semuanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh memberikan tanganmu. Amin. Kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab pujian mengatakan bersyukur hanya di dalam Tuhan. Haleluya. I
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Itu semua karena kasih pemurahan Engkau di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Biar kami memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dia dan Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan diberkati firman Tuhan. Banyak perkara, tetapi firman Tuhan menjadi jawaban di dalam hidup kita. Amin. Kita mau katakan banyak perkara. Haleluya.
Terima kasih Bapa.
kita hadapi dan akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat alam mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi dan akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri saat alam mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Berikan pemberian bagi Allah yang kita peduli. Benar Bapa, Engkau Allah yang peduli setiap persoalan kami dan masalah kami hari ini. Setiap kami yang datang beribadah dilawat oleh Roh Kudus, sehingga kami semua dibebaskan, sehingga kami bersuka cita, sehingga kami semuanya Tuhan merasa kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan diberkati kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami yang paling subur ini untuk diberkati oleh firman-Mu. Benih firman-Mu yang akan ditabur hari ini, biarlah benih itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah lebat. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami tahu Tuhan, saat kami mau menerima firman-Mu, ada kuasa kegelapan yang tidak senang, iblis dan sirmanta. Kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Setiap hilaran bebatuan, pikiran yang mengembara, kami cabut, kami buang dalam nama Yesus Kristus. Kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan apa yang Yesus sampaikan kepada kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Kau sendiri berkata-kata, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semuanya. Yesus memberkati. Yang sudah di tangan, mohon jadi kembali. Puji Tuhan, biarlah kita semuanya menjadi orang-orang pilihan Tuhan dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Katakan, menjadi milik kesayangan Tuhan. 2, 3. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia mau setiap kita umatnya menjadi milik kesayangan Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Maleakhi. Kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan jika kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Dia Tuhan? Kita Maleakhi adalah ucapan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Maleakhi. Ucapan ilahi yang Tuhan sampaikan kepada umatnya Israel, satu kerajaan, satu bangsa yang terdiri dari umat Tuhan dan hamba-hambanya. Dan kita saat ini adalah umat Tuhan karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan melalui Yesus Kristus kita juga menjadi umat Tuhan, menjadi milik kesayangannya. Dan biarlah kita semuanya boleh menjadi milik kesayangannya. Tuhan mau semua kita. Apakah kita mau masuk dalam rencana Tuhan yang mulia untuk setiap kita gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di bangsa kita, menjadi milik kesayangannya. Kita Maleakhi.
Ayat yang pasal yang pertama. Dan kedua, 2, 3, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel. Pasal pertama ayat 1 dan 2. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Ya, kalimat pembuka Tuhan itu mengasihi. Dan Maleaki yang mengajar umat Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa. Katakan Tuhan itu Bapa. Yang menciptakan kita manusia itu satu, Tuhan yang esa, dan Dia adalah Bapa. Ya, Tuhan rindu dikenal oleh umatnya bukan sebagai Tuhan yang kejam. Ya, Tuhan itu mengatakan aku cinta kepadamu. Jadi saya pelajari kitab Maleaki ini, tujuan Tuhan agar umatnya itu memang dari awal Tuhan mau menjadikan bangsa Israel milik kesayangannya. Tapi hanya 2 kan yang masuk ke dalam tanah Kanaan, Kaleb dan Yosua. Itu kisah-kisah Alkitab yang saya baca dari SMP. Saudara bacalah firman Tuhan. Kalau sudah seumur nanti ini udah gak bisa bawa Alkitab ke sini, terlalu kecil untuk dibaca. Makanya saya harus print segede ini, gitu ya. Apalagi handphone, ya. Kecil gitu ya. Jadi kisah-kisah Alkitab yang saya baca itu membuat saya mengenal Tuhan, untuk membuat saya tidak berani melawan hamba Tuhan. Itu dari kecil saya udah tahu kisah Alkitab, karena hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Yang lainnya kan lawan sama Musa, hamba Tuhan yang diutus Tuhan. Dan itu ada takut akan Tuhan tertanam dalam diri kita. Kalau kita tahu firman, baca firman dari remaja, dari kecil, ya. Alkitab menuntun kita kepada kebenaran oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi atas dasar kasih, maksudnya Tuhan, atas dasar kasih aku pilih Abraham. Sekian juta orang yang ada di Bekasi, Tuhan hanya pilih Abraham. Tuhan gak pilih 2 saudara Abraham. Ya, supaya saudara menghargai pilihan Tuhan dalam hidup saudara secara pribadi, dan menjadi satu bangsa yang besar melalui Abraham, Isa, dan Yakub. Supaya seluruh umat Israel dari Mesir itu, semuanya 2 juta itu boleh tinggal di Kanaan, menikmati susu dan madu, menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi kaya raya, menikmati susu dan madu. Gak perlu kerja keras, pindah ke situ rumahnya udah jadi, pohonnya udah jadi. Tapi banyak yang gagal kan. Tapi Tuhan tetap dengan firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini. Tapi mereka banyak tidak menerima janji-janji berkat Tuhan, bukan karena kesalahan Tuhan. Bukan mereka tidak menjadi milik kesayangan Tuhan, mereka tetap jadi milik kesayangan Tuhan. Tapi banyak yang tidak sampai karena tidak taat. Itu saja. Karena tidak taat, tidak setia kepada Tuhan melalui perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui hambanya Musa. Biarlah dengan ini kita belajar. Syaratnya untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, kita taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Dalam menghadapi maut, apakah Yosua Kaleb kena paku ular, kena maut 10 tulah? Enggak kena. Ketika Tuhan marah, sekali mati dulu melawan Ambaku, 3.000, 5.000 paku ular. Kaleb dan Yosua kena enggak? Keluarganya kena enggak? Ya, jadi Tuhan itu mengasihi. Saya pelajari kitab Maleaki itu, Tuhan itu adalah kasih. Yang kedua, Tuhan itu memperhatikan dan mendengar. Tuhan itu mencatat. Dia menyatakan cintanya.
Ini bangsa Israel baru pulang dari pembuangan, baru 100 tahun kembali ke negeri mereka, pembuangan kan. Nah, Daniel, Sadrak, Mesak kan pembuangan. Dan mereka baru kembali, bangsa ini baru kembali 100 tahun kembali ke negeri mereka, bait Allah sudah dibangun kembali. Ternyata pembuangan, pendisiplinan daripada Tuhan tidak membuat mereka bertobat. Mereka tetap bandel, jubul. Ya, kata manusia jubul. Apalagi selain kata jubul ya, tidak membuat mereka bertobat. Ya, dan saat itu membuat mereka itu percakapan mereka itu semuanya Tuhan dengar. Ya, ngapain sih kita ibadah ya? Nah, gitu. Mereka ngobrol kan, ngapain sih kita harus patuh dan taat, kan diajarin oleh hambanya. Ya, umat Israel, kalian sudah kembali kepada negeri kalian, kembali lagi ke setia menurut ajaran Musa. Ini nabi yang terakhir ya, Maleaki. Tuhan nggak berbicara lagi setelah Maleaki. Itu ada rentang waktu ratusan tahun. Tuhan nggak berbicara melalui hambanya. Itu Tuhan pendek. Ngapain sih ibadah? Ngapain sih kita harus ibadah? Ya. Percakapan itu Tuhan dengar, Tuhan catat. Komplain itu Tuhan dengar, Tuhan catat. Itu melukai hati Tuhan. Umatku ini kok bandel, kok jubul ya. Ya. Terus Tuhan ngomong sama mereka, kasih tahu ya kepada mereka, aku mencintai engkau. Hambanya sampaikan, saudara-saudara, Tuhan itu mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi kok dia begini-begini, tetap juga dilawan. Ini, jadi kita tahu Tuhan itu menyatakan cintanya. Bahwa aku sudah pilih engkau dari nenek moyangmu. Ya, mereka tidak kembali ke belakang. Bagaimana mereka boleh bisa menjadi bangsa umat pilihan Tuhan? Mereka tidak melihat sejarah bagaimana Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar, ya, supaya Tuhan disenangkan, supaya sebagai umat Tuhan kita taat kepada Tuhan. Coba kita baca ayatnya yang kelima, 23, pasal 1 ayat yang kelima, 23. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Dan Tuhan menyatakan, kalau kalian bilang aku ini Bapa, kalau kalian bilang aku ini Tuhan, di mana sih hormatmu sama aku sebagai Tuhan? Di Tuhan sampai bete begitu loh pada bangsa yang umat Tuhan ini. Kita coba baca ayatnya yang ke-6, 23. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kalau aku ini Tuhan, di mana sih hormatmu sama aku? Ini Tuhan berbicara bukan kepada pribadi, satu umat, satu bangsa, satu kerajaan yang terdiri dari umat Tuhan dan hamba-hambanya yang melayani. Ya, ada nabi, ada imam. Malaikat ini nabi. Kalau zaman sekarang ada nabi, ada imam, ada rasul, ada gembala sidang, ada penginjil, ada pengajar. Ya, semakin diperlengkapi. Ketika kalau saya lihat di YouTube itu pasti versinya berbeda-beda. Ya, dari aliran karismatik dan protestan sudah berbeda ya pengajarannya. Dari dia seorang hamba Tuhan, apakah dia penginjil? Tentu berbeda dengan gembala. Kalau dia penginjil kan dia hanya menginjil, dia tidak mengembalakan. Dia tidak bertanggung jawab kepada domba-domba. Kalau dia bukan gembala, dia hanya khotbah. Makanya kadang-kadang berbeda apa yang disampaikan gembala sidang dengan penginjil. Apalagi kalau dia gembala yang digaji dengan yang nggak digaji. Saudara lihat, ada dia seorang gembala, dia kalau anaknya 3 gajinya 5 juta, itu dari gereja pusat. 5 juta, 7 juta, 10 juta, dapat rumah, dapat mobil. Gembala karismatik. Ada yang gembala seperti itu. Tapi ada juga gembala yang model kami, gajinya GBU. Lu mau mati mau hidup GBU, hanya kasih SK. Ya, jadi beda. Karena sekarang kan semua serba online.
Dimanapun kita beribadah menjadi jemaat, dengar kalau mau jadi umat kesayangan Tuhan, dengar apa kata hamba Tuhan di mana kita berada. Sekalipun gembala kita orang yang tidak berpendidikan, ya mungkin secara fisik tidak layak, kan dibandingkan dengan YouTube yang keren, hanya di kampung, hanya seorang petani menanam sayur-sayur, bahkan untuk menghidupinya dia harus beternak ayam, sayur-sayuran, kelapa sawit, karena jemaat hanya 2-3 orang. Itu biji mata Allah, di mana umat yang ada di setiap gereja lokal kiranya mau mendengar dan menerima apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, karena Tuhan berbicara kepada umatnya. Ya, kamu menghina aku. Kalau aku ini bapakmu, di mana sih hormatmu sama aku? Kalau saya baca kitab Malaki, Tuhan ini ngomong terus terang ya. Kalau kau anggapnya aku bapakmu, di mana sih hormatmu sama aku? Kayak gitu lah bahasanya. Kalau aku ini Tuhanmu, di mana sih sopan santunmu? Kalau ini menghina aku, dengan cara apa aku menghina kau? Rupanya mereka jawabnya kayak gitu. Dengan cara apa kalian menghina kau? Dari persembahanmu, ya, dari pembicaraanmu. Ngapain sih ibadah? Itu bangsa-bangsa lain dan ibadah dan yang batuan mereka tetap kuat, tetap diberkati, tetap hidup makmur. Ngapain kita harus beribadah suka-suka kita? Ngapain kita harus menyembah Tuhan? Mereka nyembah patung kok suka-suka mereka. Mereka nggak beribadah kepada Tuhan. Terus mereka berbuat kejahatan, nggak apa-apa kok. Tuhan nggak hukum. Semua pembicaraan satu bangsa itu Tuhan dengar dan Tuhan catat. Makanya Tuhan sampaikan kepada umatnya melalui Nabi Malaki. Terus kau menghina aku, dari cara apa saya menghina aku? Dari persembahanmu. Kau kasih yang sisa-sisa. Kau persembahkanlah domba yang udah buta matanya. Aku ini raja. Aku ini raja yang besar. Namaku besar. Aku disegani oleh bangsa-bangsa. Bangsa lain sekalipun gak kenal Tuhan, mereka itu ke rumah Tuhan, ke tempelnya itu, mereka itu bawa binatang-binatang yang bagus, memberi persembahan yang baik. Berapanya ada orang Buddha, orang bukan agama Kristen, kalau memberi kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan, itu yang bagus-bagus. Sekalipun mereka bukan Kristen, itu aplikasinya dalam hidup kita sekarang ini. Ya, kamu kasih, coba kau bawa kambingmu yang buta itu, kau persembahkan, kau kasih kepada bupatimu, gubernurmu, kau diterima nggak? Sampai Tuhan ngomong itu, coba kamu mau memberi sesuatu, kau bawa itu persembahanmu. Karena kan zaman dulu persembahannya kan itu dari harta kekayaan binatang-binatang itu. Coba kau bawa ke bupatimu, wali kotamu, gubernurmu, kau bawa yang jelek-jelek, kau dendam kau. Dari persembahan mereka Tuhan menilai, dari perkataan mereka, komplain mereka, Tuhan menilai. Jadi seakan-akan mereka menganggap Tuhan itu pengemis. Aku Tuhan yang besar. Coba kita baca ayatnya yang Tuhan mengatakan Tuhan yang besar ya. Coba baca nomor 1 ayatnya yang 11. Ya. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Ya. Namaku besar di antara bangsa-bangsa ya. Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, Ya. dan juga korban sajian yang terakhir. Ya. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, Ya. Tuhan semesta alam. Ya. Kalian sebagai umatku yang kucintai, kalian tidak tahu memberi yang baik. Padahal namaku disegani oleh bangsa-bangsa. Ayat yang ke-12. Tetapi kamu ini menajiskannya, Ya. karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh digunakan. Ya, cara mereka memberi kepada Tuhan nilai. Ya. Aplikasinya adalah apa yang kita beri kepada Tuhan catat. Bukan hanya tentang uang ya, pelayanan, dari hidup kita juga. Ada satu perkembangan anak muda, dari muda dia dipanggil melayani, dia nggak mau
Ketika dia dewasa dia nggak mau. Setelah dia belum tua sih, setelah dia sudah sakit-sakitan baru bilang, Tuhan, aku mau memberi hidupku untuk melayani. Itu apa? Kasih sampah. Itu namanya kasih sampah untuk Tuhan. Ya enggak, ya tapi malah udah sakit-sakitan panggil hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan mau doain apa? Tuhan, kuserahkanlah tubuh jiwanya kepada Engkau. Pulanglah dia ke alam roh. Masuk ke mana? Ya supaya saudara jangan, ini pasti tujuannya pasti pembangunan, perpuluhan, menabur. Kan malah ini, sebentar lagi malah tiga nih. Udah gua kasih kemarin pulang gua. Bukan itu ya. Karena judulnya adalah menjadi umat kesayangan Tuhan. Berapa banyak yang menerima hanya sedikit, hanya sisa-sisa. Dari satu umat itu, apakah semua menerima? Tidak. Hanya sebagian kecil yang mau taat dan setia. Sekalipun hanya sisa. Mereka kan yang sisa terbuang dan kembali. Dan satu umat itu berapa banyak yang mendengarkan perkataan layak hanya sedikit. Tapi yang sedikit itu Tuhan catat. Dan yang sedikit itulah menjadi umat kesayangannya. Tuhan gak lihat jumlah. Biarpun 600 lebih dari Mesir yang dicatat ya, pria 600 lebih tentara yang dewasa 20 tahun ke atas. Jadi kemudian punya istri dan anak. Total istri anak kan 2 juta. Karena hanya gue yang boleh masuk ke anak-anak Kaleb dan Yosua. Tuhan gak lihat jumlahnya. Bukan berarti hamba yang Musa itu gagal. Tidak. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun sedikit itu tetap bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Tapi sudah gagal. Dan semua sudah beralih kepada bangsa-bangsa. Injil keselamatan sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Berbicara umat Tuhan sekarang ini, gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya yang Tuhan cintai. Kurang apalah Tuhan cinta sama kita. Dia korbankan putranya yang tunggal menjadi korban keselamatan bagi kita. Kita yang sudah percaya, terima Yesus, mari. Ya Tuhan mau kita menjadi umat kesayangannya, memberi yang terbaik dari hidup kita, persembahan kita, pelayanan kita. Karena semuanya dicatat. Ayat yang ke-6. Coba ulang lagi. Karena seorang anak menghormati bapaknya. Seorang anak menghormati bapaknya. Seorang hamba menghormati tuannya. Seorang hamba menghormati tuannya, ya. Jika aku ini bapa, Ya, apa hormat yang kepadaku itu? Ya, berilah hormat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita ajarkan anak-anak kita untuk beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Tuhan senang karena saudara setia beribadah menghormati Tuhan. Amin. Ya, saudara memuji menyembah Tuhan. Ya, tergantung pengenalan kita. Kalau kita mengenal Tuhan ya biasa-biasa itu kita biasa-biasa aja. Ya, sekedar informasi untuk Indonesia. Ya, saat-saat ini adalah revival untuk negara kita. Hadirat Tuhan itu cepat naik. Ya, kata seorang hamba Tuhan perempuan orang Batak yang ada di Amerika, orang Indonesia itu kalau menyembah Tuhan, hadirat Tuhan gampang turun. Saya juga dengar khotbah dari orang Korea. Ya, sekarang ada di Indonesia revivalnya. Ya, pujian penyembahan saudara nggak boleh duduk loh. Ya, nanti berikutnya itu pemuda itu nyanyi nggak kayak tadi. Ini hanya pengenalan. Nyanyi sudah nyanyi dengan kuayang, dengan performnya seperti orang Korea itu mau nyanyi kayak apa? Kalau ibu, kalau bapak bergerak, tim tamborin ini, tim musik ini bagus konsisten. Ya, tim tamborinnya mana? Ya, jangan melempem, kakak-kakaknya yang ganti. Kalau nggak mau main tamborin semuanya jadi choir di sini. Ya, kalau waktu tahun-tahun ini habis, saudara sudah jadi mama-mama, saudara nggak bisa kasih apa-apa untuk Tuhan yang terbaik waktu masih muda. Masa bawa Iki sama bawa Pak di sini nyanyi main tamborin, udah nggak jalannya kan semua meta. Ya, tolong kasih tahu anak-anaknya ya, atau ibu di sini. Ya, tapi kan ibu minta oleh boleh sana. Anak muda, karena kita nggak tahu. 5 tahun kan kita sudah jadi mama-mama udah nggak laku. Coba mama sama ibu sini suruh main tamborin, Nadine. Atau mama mau? Ya, jadi saya nangkep bener ya. Kalau dia udah nggak ada di atas bangsa kita, udah pindah ke Afrika, ya sudah Afrika.
Indonesia biasa-biasa aja lagi. Oh kita harus tangkap itu. Ya, api itu ada di negara kita, bangsa kita. Ya, apapun yang terjadi, ya saudara bisa Tuhan. Karena saya ke Malaysia sama ke Singapura itu ya memang beda ya. Kita di Batam ini aja ratusan gereja setiap orang ke sini itu beribadah. Kami tuh tinggal di Subang, Kuala Lumpur. Ya, komplek orang elit itu nggak ibadah. Bu, kenapa nggak? Saya udah kerja ini ABCD, akhirnya nggak ibadah. Mereka di rumah terlalu pintar mereka. Bilang gereja A, ini B, saya nggak tahu ini di rumah. Akhirnya ketika kami datang mereka ibadah lagi di rumah. Ya saudara, orang elit itu nggak ibadah. Di mana hadirat Tuhannya nggak ada. Ya, nggak kayak orang Indonesia. Hanya kita 30 menit, 40 menit kita nyebrang ke orang ini sudah jauh beda atmosfer orang Indonesia dengan orang lain. Orang Indonesia itu suka worship, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau ini momennya pemuda, remaja, ya tampilkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Ada mantan sekolah minggu yang dia sudah dapat beasiswa di Jakarta dan dia perform nyanyi. Ya, saya sudah share di WA. Kaum muda ini bagus banget ya nyanyi, performnya dengan pakaian adatnya, tariannya. Itu hanya untuk dunia. Mereka ini anak muda. Ya, dia dengan teman-teman yang kalau terus latihan. Kamu udah persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu bukan untuk Tuhan, teman-teman. Ya, mereka persembahkan yang terbaik untuk bangsa, untuk dilihat di video. Apalagi kita untuk Tuhan yang kita katakan Raja dan Tuhan. Ya, bagaimana kita menyampaikan pujian, bagaimana? Karena semuanya dinilai untuk menyenangkan Tuhan. Selain hidup kita dan persembahan kita. Ya, kita baca ayat selanjutnya. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14, 23. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ya, ini ada orang-orang yang gak suka disuruh ibadah, yang berkata ngapain sih setia ibadah, toh juga gak ibadah kita tetap diberkati. Itu bangsa luar gak ibadah juga, gak nyembah Tuhan kita, mereka diberkati. Ternyata perkataan itu bikin Tuhan marah. Perkataan-perkataan seperti itu karena perintah Tuhan adalah ibadah. Dia korbankan putranya yang tunggal supaya umatnya bisa ibadah. Domba disembelih supaya bangsa Israel yang ada di Mesir bisa keluar dari Mesir dari perbudakan, menikmati pembebasan dari Bapa melalui darah anak domba Allah, dan menerima janji-janji Tuhan berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dari darah domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus, supaya kita menjadi umat yang diberkati. Bukan hanya umat kesayangan, itu artinya umat yang diberkati, menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu seorang bapak kan pasti yang terbaik ingin buat anaknya, anak kandungnya. Tuhan itu seperti itu, dia bapak yang seperti itu, supaya umat itu menikmati. Ya, makanya disuruh ibadah, karena ibadah itu kekal. Kuduskan hari Sabat, ibadah itu kita pulang ke surga sama tetap ibadah. Jadi fokuslah hidup kita dengan hal-hal kerajaan surga, hal-hal rohani. Ya, saya sebelum pelayanan sekolah, saya ini asli IRT, hanya ibu rumah tangga. Saya senang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya, saya senangnya apa? Saya senang bikin cookies. Ya, saya beli oven, saya beli toples, saya beli semua bahan-bahannya, tepung ABCD, coklat ABCD, semuanya yang selesai, yang enak-enak itu, karena saya senang buat cookies. Ya, jadi ibu rumah tangga itu enak. Ya, di rumah nyuci baju apa segala macam, tunggu anak pulang sekolah. Ya, saya masak, saya apa. Tapi sejak masuk pelayanan anak sekolah, ya semua sudah ditinggalkan, termasuk hobi-hobi itu nggak bisa lagi dikerjakan, udah nggak ada waktu. Ya, karena Tuhan mau kami melayani di sana, mendengar suara Tuhan. Ya, tujuannya supaya mereka diselamatkan. Ya, saudara-saudara Tuhan, tentang ibadah. Ya, jadi
Dan saya pelajari kitab kemarin ini, ternyata semua pembicaraan kita mengenai firman Tuhan, mengenai pelayanan, ngapain ya kita memberi bla bla bla, harus didengar, dicatat ya saudara kasih dalam Tuhan. Biar apa yang kita dengar Tuhan, saya mau melakukannya. Ada jemaat sedang sakit kanker ya, saya sudah ini. Kalau berkenan silakan memberi. Dalam berita itu kan, ya, kasihlah rekeningnya Om. Nanti kalau ada berkat, kami kasih gitu ya. Kalau ada berkat, sedangkan orang yang membutuhkan saat ini juga, itu jawaban. Terus kemana lah kami kirim Om rekeningnya? Ya, kalau saudara sudah kita respon kan? Kalau ada berkat, saya jujur ya, kalau ada berkat saya akan kirim kan, karena kan belum ada berkat. Jadi maksud saya, kalau ada berkat hari ini saya kirim, ya kan, baru terima besok ya. Kemudian dijawab lagi sama pendeta. Kalau ada berkat, sedangkan orang yang membutuhkan sekarang, membutuhkan. Aku jawab lagi, kalau begitu kemana lah kirim, oh mana nomor rekeningnya, dan dia juga, ya kayaknya saya nggak respon, kayaknya mungkin dia kurang suka, padahal saya mau membeli, ya gara-gara pesan itu saya messenger. Saudara-saudara Tuhan, saya ingat Om Siang bilang, kalau aku mati kemarin aku tidak sempat menabur. Iya, Om Siang bilang itu. Dia ngomongnya semalam. Iya, maksudnya tapi ngomongnya kemarin kan waktu dia ngurus sekolah yang ngajak teman-teman untuk menabur sekolah. Iya, tapi kalau Bapak mati nanti siapa yang cari kalau sekolah ini? Kalau aku mati, bukan soal sekolah saja, saudara. Kalau aku mati kemarin, aku tidak bisa memberi kepada hamba Tuhan yang butuh, tak cuma satu lembar warna hijau atau warna biru atau warna merah atau warna ungu, hanya untuk uang bensinnya. Itu yang ngomong Siang. Ya, makanya kalau siap-siap di dompet, yang sampai dia pulang, karena Om Siang kan dulu pernah ya pulang jalan kaki, nggak ada ongkos, nggak ada apa, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi dalam hal kita beribadah Tuhan lihat, persembahan hidup kita Tuhan lihat, percakapan kita Tuhan catat, Tuhan dengar, pemberian kita dari hati kita Tuhan catat. Jadi saya garis bawahi, kalau aku mati kemarin, aku tidak bisa memberi lagi kepada Tuhan. Lagu hidup ini adalah kesempatan, ditulis karena anaknya pendeta ini mati karena kecelakaan. Tapi sebelum mati anaknya itu sudah terlibat pelayanan musik. Jadi masih remaja, mati kecelakaan. Jadi dia katakan benarlah hidup ini adalah kesempatan. Jadi anakku itu sudah melayani musik hanya sebentar, kecelakaan mati. Ya berarti mungkin dia dari remaja sudah percaya terima Yesus. Benar kan kita harus injili anak-anak kita dari sekolah minggu, dari remaja semua kita, kaum ibu, kaum bapak, kaum muda, remaja, kakak-kakak, injili supaya terima Yesus. Yang sudah masuk di gereja ini setia, injili terima Yesus, namanya tercatat dalam buku kehidupan, dan ajarkan motivasi mereka untuk tetap cinta Tuhan, taat dan setia dengan kebenaran kepada Tuhan. Karena setiap kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, melalui ketaatan dan pengorbanan putranya yang tunggal Yesus Kristus. Saat ini kita bisa menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel itu pemulihan. Jadi mari kita perbaiki cara pandang kita untuk kita memperbaiki dari hidup kita, persembahan kita, pemberian kita, ya untuk kita perbaiki siapapun kita. Karena Tuhan akan memulihkan kita. Karena Tuhan akan memulihkan kita. Yang percaya katakan amin. Pemulihan dan dimulai dari kita. Kita hidup, kita keluarga kita dilawat, ekonomi kita dilawat, pelayanan kita dilawat, dipulihkan, suami kita dilawat, dipulihkan, ekonomi kita dilawat, dipulihkan, pendidikan kita diberkati, anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, bisnis kita, gereja kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang susah kita hidup, semuanya diberkati. Ya memang itu rencana Tuhan. Karena umat kesayangannya, Tuhan mau memberkati dan memulihkan. Ya, Amaya ini juga katakan, cobalah bujuk Tuhan.
Cobalah bujuk Tuhan ya. Bahkan di situ dikatakan, cobalah kamu rayu Tuhan. Tuhan itu ternyata bisa dirayu, saudara. Oke, coba ayat pasal 1 ayat ke-9, Muel. Pasal 1 ayat ke-9. Maka sekarang ya, cobalah melunakkan hati Allah ya, supaya Ia mengasihani kita. Supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu ya. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik. Firman Tuhan Firman Tuhan semesta alam. Kalau kamu memberi yang tidak baik, masakan kamu mau diterima? Kalau kamu memberi yang nggak bagus, masakan gubernurmu, bupatimu, pemimpinmu mau menerimanya? Kalau kamu memberi yang nggak baik. Tapi kalau kamu mau memberi yang terbaik, pasti kamu diterima. Demikian juga apa yang kita berikan kepada Tuhan. Kalau kita memberi yang baik, pasti diterima. Cobalah lunakkan hati Tuhan. Biarpun mereka bandel, ya, saat itu, bahkan Tuhan kasih jalan. Kalian mau menjadi bangsa Israel yang tetap akan kuangkat, kupulihkan, kuberkati, menikmati berkat-berkat Tuhan yang aku janjikan. Cobalah lunakkan hati Tuhan. Ya, kita tahu saat ini kan banyak masa-masa yang sulit. Ya, dari sini kita mau belajar. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Kita percaya ekonomi kita akan diberkati. Kita percaya kalau ini semua sudah selesai, ya, PPKM semua sudah selesai, semua sudah open, ya. Kita percaya Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Tuhan akan memulihkan pelayanan kita. Bahkan Tuhan akan memulihkan kota kita, ekonomi yang ada di kota kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan mau, ya, supaya nanti kita kembali kepada masa-masa yang itu. Jadi dari sekarang kita buat preparation. Saya tahu Tuhan, semua yang sudah hilang mungkin karena kesalahan kita. Kebangkrutan, bisa jadi orang bangkrut bukan karena kesalahannya, karena ditipu orang. Tuhan juga akan memulihkan. Ada banyak ya yang dia sudah usaha bangkrut. Ya, aduh Pak Pendeta, bukan saya nggak mau bantu, saya lagi bangkrut, dan saya mau kembali cari Tuhan. Saya mau kembali beribadah kepada Tuhan. Saya mau kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ada banyak juga keluarga-keluarga sedang struggle. Ya, kenapa suamiku dijubul kali, nggak bertobat, anakku itu juga perlu dipulihkan. Ya, hanya dengar saja, beribadah kepada Tuhan dengan hormat, memberi yang terbaik. Ya, bukan berarti orang kaya bisa memberi yang terbaik. Sudah saya sampaikan kan, ibu janda tua yang mendapatkan 50.000 atau 100.000 dari beberapa anaknya, dia memberi yang baik untuk rumah Tuhan, dan dia punya rumah yang ada di surga. Ya, jadi seperti itu. Tuhan memperhatikan semuanya apa yang kita lakukan. Dan biarlah kita membuat preparation. Kita percaya, ya, janji pemulihan Tuhan akan terjadi. Kita baca bagian yang terakhir pasalnya yang keempat. Mulai baca dulu sebelum kita baca bersama-sama pasal yang keempat. Ayat pasal 3 ayat 17-18 Muel, ya. Ayat 17-18. Ya. Maka akan menjadi milik kesayangan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, ya. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan, ya. Untuk kita yang dengar-dengaran dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, ya, kita akan menjadi milik kesayangan, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, bukan hanya pada masa itu, bukan hanya pada masa ini, janji pemulihan tadi, ya, kita percaya Tuhan akan pulihkan, bahkan lebih baik lagi. Semua yang sudah hilang, sudah hancur, Tuhan akan kembalikan. Mulai dari sikap hati kita, menghormati Dia dalam ibadah, memberi yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Kata ucapkan, kalau aku mati kemarin, aku tidak bisa lagi memberi. Gak usah dulu yang memberi yang terbaik. Dia hanya bilang, aku tidak bisa memberi, sekalipun mungkin hanya sedikit, hanya untuk hamba Tuhan, untuk sekolah, atau untuk yang membutuhkan. Oh, kami lagi butuh semen 1, apa nggak bisa? Kalau aku mati kemarin, itu kata dia. Ya, jadi emang sebenarnya apa? Holy kata papi.
Ya, mungkin memberi tapi sikap hatinya sudah berbeda. Dia sendiri yang ngomong gitu, kalau nggak karena itu enggak katanya gitu ya, tetap boleh gitu ya mungkin ya. Jadi sudah berubah paradigmanya ya, puji Tuhan ya. Kita mau satu sampai ke yang kita percaya kita akan melakukan karena kita beri kesayangan Tuhan ya. Dan ya baca selanjutnya Muel. Apakah mengasihi ini mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Iya, ya. Selain janji di bumi, ada satu hari nanti Tuhan akan berbelas kasihan dan menyayangi kita seperti anak-anaknya ya. Coba kita baca sekali lagi ayat 17-23. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini pribadi. Semua kita, anak-anakku, pemuda, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, kita akan menghadapi satu hari nanti. Bersyukurlah kita masih ada. Yang sudah monding, sudah masuk alam roh, ya ada kesempatan buat mereka. Kita punya kesempatan. Sebelum kita masuk hari, hanya nanti. Biarlah kita menjadi, ya, Tuhan mempersiapkan kalau kita taat. Waktu kita masuk hari hanya nanti, waktu masuk alam roh, kita ini sudah anak kesayangan Tuhan. Kalau kita ini anak kesayangan Bapa, pasti Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Pasti Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Ketika seseorang keluar dari tubuhnya, rohnya itu, apakah dia akan langsung pindah ke surga? No. Ada malaikat dua yang menjemput, ada ratusan roh jahat, setan iblis yang mau merampas jiwa ini. Kalau boleh dia menjemput, dia rampas. Kalau udah di alam roh, itu masih ada peperangan. Oh, dia milikku. Kalau bukan malaikat yang jemput, yang jaga, habis diterkam. Kita bisa bayangkan ya alam roh itu. Satu orang kaya diterkam oleh ratusan polis yang dilihat oleh Bapak Pariaji. Kawannya sendiri. Orang paling kaya. Tidak ada kesempatan. Kenapa kita sungguh-sungguh ya Tuhan ajarin kita secara detail. Setiap kita akan masuk hari hanya nanti. Makanya kita buat preparationnya setiap hari untuk kita menjadi anak kesayangan. Kalau anak kesayangan, dia akan kirim malaikat menjaga, melindungi, melewati alam roh sampai surga kita berapa, sampai ke tata Allah, bertemu dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, masuk dalam kerajaan surga. Itu pasti melewati peperangan, perebutan jiwa. Gak serta-merta, karena kita belum masuk alam roh aja. Kalau masuk pada hari hanya itu, biarlah setiap kita menjadi anak kesayangan. Kalau anak kesayangan pasti Bapak perhatikan dengan benar. Ayat yang ke-18, 23. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Di alam roh nanti saudara akan tahu itu. Selama hidupnya kita taat ya kepada perintah Tuhan, ibadah dan melayani Tuhan. Ya, jangan dikira orang-orang yang tidak beribadah itu mereka baik-baik saja, tidak mendapatkan konsekuensi apa. Nanti kau lihat, kata Tuhan, ada perbedaan antara umatku yang taat, yang beribadah, yang memberi yang terbaik, yang melayani aku, memperlakukan aku sebagai raja, sebagai Tuhan, yang dimana engkau memberi hormat kepada aku. Engkau akan menjadi anak kesayanganku, milik kesayanganku. Pada hari-harinya nanti ada belas kasihan Tuhan untuk setiap kita. Yang percaya katakan amin. Pasal yang keempat kita baca bagian akhir. Pasal 4 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingka-jingka seperti anak lembu lepas kandang.
Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Pada harinya nanti dia hanya sebagai api yang kata-kata, Bapa, Engkau baik, aku gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Sekalipun aku memberi yang sisa-sisa sampah, Tuhan tetap sayang aku. Sekalipun aku begini-begini aja ya, kadang-kadang Tuhan tetap cinta kepada aku. Itu di bumi. Pada hari hanya nanti dia sebagai api. Dia sebagai api. Saudara yang beribadah, yang melayani Tuhan, engkau yang beribadah, yang melayani aku, engkau akan menginjak-injak orang fasik. Orang fasik itu hanya debu di bawah telapak kakimu. Sekalipun kita miskin, susah, melarat, ya kalau ini kan online, tetaplah beribadah dan layani Tuhan dengan baik. Tuhan gak peduli mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pintar, ya, mau sehat dia, orang cacat kah dia, orang normal kah dia, ya, mendengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, lakukan. Ya, Tuhan nggak melihat yang hal-hal itu. Tuhan lihat hal-hal rohani. Ya, kita taat atau tidak. Jadi di sini jelas ya. Jadi untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, untuk orang-orang yang beribadah, untuk orang-orang yang sudah mendengar apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman yang kita baca, kita mau dipulihkan. Bukan hanya dipulihkan persiapan itu supaya semuanya dipulihkan, itu di bumi. Tapi ada hari-harinya nanti berhadapan Tuhan sebagai api. Bisakah kita berdiri di hadapan api yang kudus itu? Kalau pekerjaan kita jerami api terbakar, betapa murninya hari itu ya, benar-benar murni. Mau nggak kita proses oleh Tuhan? Karena api. Ya, itu belum lagi masuk itu belum sampai di tahta pengadilan, belum. Kan ada hari tahta pengadilan. Ya, ini kedatangan Tuhan yang akan disambut oleh umat Tuhan ketika dia datang kedua kali. Mari kita lakukan preparation. Ya, benar-benar goalnya kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan itu Bapa yang mengasihi. Dia Tuhan yang esa, satu Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang mencintai kita. Dia Tuhan yang adalah kasih. Dia adalah Bapa. Dia Tuhan yang esa. Malaikat 2 ayat 10. Satu Tuhan yang menciptakan kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dia Tuhan yang esa. Dan ada buku kitab peringatan yang Tuhan siapkan. Ya, anak-anakku, ada buku kitab peringatan. Semuanya dicatat oleh Tuhan. Dia Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga, kita percaya pemulihan Tuhan akan terjadi ketika kita mau taat dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan di bumi. Dan yang keempat, ada hari-harinya nanti. Setiap kita akan menghadap hari-hari, akan masuk alam roh. Biarlah pada saat masuk itu kita tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan yang dibela, dilindungi oleh Tuhan. Biarlah perjalanan rohani kita, ya, benar-benar sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita melepaskan diri dari hal-hal dunia. Ada seorang hamba Tuhan ketika dia sedang berjalan menuju ke kerajaan surga, tidak sampai. Tuhan, dia kan guru saya. Kenapa dia tidak sampai ke surga? Benar, dia adalah orang yang diselamatkan, dia orang kudus. Tetapi ketika dia di dunia, dia terikat dengan hal-hal dunia. Hal-hal dunia yang dikuasai, yang dimiliki oleh kerajaan kegelapan.
ada hobi-hobi hal-hal dunia yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Dia mencintai barang-barang yang mewah. Dia mengenakan itu, aksesoris kosmetik ataupun perhiasan-perhiasan ataupun ada hobi-hobinya dari dunia. Dia pelayan Tuhan. Jadi ketika dia masuk dalam alam roh, Tuhan Yesus berdiri di situ, Tuhan Yesus menyambut dia. Tiba-tiba dia dihalangi oleh pasukan musuh. Oh, dia milik kami, karena dia juga melayani kami. Ya. Ada tontonan-tontonan duniawi yang dia juga senang. Ya, itu sudah dijelaskan ke belakang. Ada hal-hal yang seharusnya dia tidak boleh pakai, itu dia pakai, sehingga dia dihalang-halangi. Jadi bukan Yesus tidak menyelamatkan dia. Ini seorang pendeta hamba Tuhan, tidak sampai karena dia bersahabat dengan dunia. Jadi mungkin secara rohani saudara belum mengerti ya. Secara rohani, kalau kita mengasihi benar melayani Tuhan, kita tinggalkan hal-hal dunia. Contohnya begini, saya pernah ikut KKR anak-anak ya di Bapak Senta. Saya nemani anak saya. Waktu mereka KKR itu yang melayani pendeta-pendeta dari Jakarta. Kemudian di situ dicatat ini untuk anak-anak ya, karena saya kan hanya teman anak saya. Di situ contohnya barang-barang duniawi, contohnya di situ ada boneka Hello Kitty. Apa coba pelajari Hello Kitty itu dari anak yang sendiri, yang matanya satu mau bunuh diri, ya, sehingga diproduksilah barang-barang Hello Kitty. Jadi ada roh. Terus tentang game-game, bagaimana anak-anak kita banyak mati, itu ditampilkan di YouTube itu ya. Sedang main game, karena mereka main game dari pagi siang, itu banyak yang mati di warnet. Ternyata mereka main game semalam-malaman, mati di warnet itu semalaman karena mungkin dehidrasi atau apa. Itu banyak yang mati. Dan yang menjemput mereka itu setan-setan iblis dari perusahaan gaming itu. Itu menjadi tuan mereka yang menjemput jiwa anak ini. Ratusan Roh jahat jemput anak ini masuk, dibawa, disiksa di neraka itu. Itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya. Sekarang saya nggak main game, saya nggak gitu ya. Karena saya pernah ternyata membuat anak-anak kami itu anak sekolah minggu mungkin ya, anak Kristen yang beribadah. Ternyata itu semua roh. Ya kasihan kan? Ya supaya kita mengerti alam roh hari-harinya nanti apa itu. Makanya saya katakan kalau main game kan, ya Bible game, yang pendidikan atau apa, jangan yang dari pekerjaan kuasa kegelapan. Saya kasih tahu ini, ya, karena setiap kita akan masuk ke alam roh. Karena kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Bukan Tuhan nggak mau terima kita masuk surga. Ternyata ada yang menghalangi, ada yang merebut jiwa-jiwa yang tidak tahu tentang hal-hal yang bukan berasal dari kerajaan surga. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Bapak yang baik. Engkau Bapa yang mencintai kami. Engkau tidak menginginkan satupun jiwa kami binasa, karena hal-hal yang tidak kami ketahui Tuhan. Biarlah kami mengerti untuk kami bisa membeda-bedakan hal-hal yang sesuai dengan standar kerajaan surga. Engkau Bapa bersamamu Bapa. Haleluya. Ya Bapa yang mengasihi kita, Dia mengatakan bahwa Dia Bapa yang mencintai kita. Dia sebagai anak-anak Tuhan kita mengerti dan bijak untuk kita menggunakan, melakukan dan terikat dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan kerajaan surga. Dan kita minta Tuhan melepaskan kita dari hal-hal duniawi yang akan membuat kita terlepas sebagai anak kesayangan Bapa yang akan mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Bapa, tuntun kami oleh Roh dan firman-Mu. Bersamamu
bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Haleluya.
sepanjang perjalanan hidup kita, suka dan duka kita selalu bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan buat hamba-Nya hari ini. Iman kita kembali diteguhkan, semangat kita menjalani hidup ini juga kembali diteguhkan. Bahkan juga apapun masalah kita, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Saudaraku, hidup ini adalah kesempatan beribadah, kesempatan melayani, kesempatan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kesempatan ini kita raih dengan sebaik-baiknya. Biarlah setiap kita hari ini memiliki ataupun menerima sesuatu yang baru daripada Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah hidup kita mau diubahkan, hidup kita mau berubah, hidup kita mau lebih baik lagi, sehingga keluarga kita selalu mengalami kebaikan dan kebaikan, ekonomi kita selalu mengalami kebaikan, perjalanan anak-anak kita juga mengalami kebaikan, bahkan juga pekerjaan bisnis kita juga mengalami kebaikan, karena kita mendengar firman Tuhan, karena kita merenungkan firman Tuhan, bahkan juga kita mau melakukan firman itu dengan setia. Biarlah kekuatan yang daripada Roh Kudus saja yang memampukan kita hari ini. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita, Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita, Tuhan Yesus care kepada kita, umat-umatnya yang mengasihi Dia, umat-umatnya yang beribadah kepada Dia. Imani saudara pulang dari tempat ini membawa sesuatu yang baru. Imani saudara meninggalkan tempat ini, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani rohani sudah menjadi bagian di dalam hidupmu. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia selalu menjagai kita. Dia selalu mendengar jeritan dan doa-doa kita. Itulah Allah, itulah Bapa kita. Makanya pujian kita mengatakan, bersamamu Bapa kami cakap menanggung segala perkara. Hari ini apapun persoalanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa firman Tuhan yang sudah menolong engkau, kuasa firman Tuhan yang melepaskan engkau dari terikat tentang hal-hal duniawi saat ini, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Mulai hari ini berubah pikiranmu, mulai hari ini berubah cara pandangmu, mulai hari ini berubah cara imanmu kepada Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Biarlah kita mau sama-sama di bumi, kita mau sama-sama di sorga. Mari kita mau sama-sama mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Mari kita mau sama-sama mengerjakan proyeknya Tuhan, di mana Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita mau bersama-sama mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami hari ini. Luar biasa, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami hari ini. Diberkati juga saudara-saudara kami yang menyaksikan live juga saat ini. Mereka juga sama-sama menerima berkat seperti kami. Hambaku sudah berhenti berkata-kata, Engkau Roh Kudus lebih dalam, lebih jauh lagi mengajari kami, mengisapkan kami tentang hidup kami ini, supaya kami terus berkaca kepada kebenaran firman Tuhan yang selalu kami dengar. Biarlah kami menjadi murid yang dengar-dengaran. Biarlah kami selalu mau ikut seturut kehendak-Mu di dalam hidup kami, Bapa yang baik. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami, Tuhan. Ampuni setiap kefasikan kami. Ampuni kami, Tuhan, kalau sampai hari ini kami belum taat. Tetapi hari ini kami mau kembali taat kepada-Mu. Kami mau berpaling dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau berpaling, Tuhan, kepada kasih yang mula-mula, dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sama-sama sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tidak saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya undang para pelayan Tuhan. Kita
Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan iman kami hanya kepada Engkau Yesus Kristus. Engkaulah gembala agung kami yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada bagi kami, yang menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Biarlah kami tetap taat dan setia sampai mati hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kau memberkati setiap kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan. Apapun yang kami berikan Tuhan, biarlah untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Salam buat kita semua. Selesai sudah rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengikuti protokol supaya COVID cepat berlalu, PPKM juga cepat berlalu. Ya. Kemarin kita sudah senang anak sekolah akan kembali tatap muka. Ternyata ada pengumuman lagi dari gubernur, sebelum ada izin tidak boleh bertatap muka. Ya. Belum ada izin dari wali kota. Belum ada dari wali kota ya. Sabar buat orang tua mengajar anak-anaknya di rumah. Usahakan tensinya dicek ya supaya tetap stabil ya. Udara tinggi biasanya makan timun atau bawang putih turun lagi ya. Itu benar atau tidak, yang penting firman Tuhan yang membuat darah kita jadi rendah. Amin ya.
Terima kasih buat tambahnya Bapak Thomas juga yang berkulit tempat ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan maupun keluarga yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ada kirim WA ya bahwa sekolah SD Prata sudah dipasang seng ya, tetapi dindingnya semuanya pada rusak karena kena hujan. Kalau ada kaum muda ataupun kaum bapak yang mau mengecat ya, tapi apakah minggu ini atau minggu depan? Sebenarnya ingin juga gotong royong untuk lantai ya, karena lantainya belum dilicinkan, yang mau pasang keramik butuh dana yang lumayan ya, karena dinas akan mengecek sekolah setiap bulannya apakah sekolah itu layak untuk siswa belajar ya. Jadi pepatah mengatakan berenang sambil minum air atau minum air sambil berenang ya, sudah lagu tenggelam dengan mikirnya demikiannya. Karena waktu saya minta izin sekolah ini ya, dikatakan Bapak bisa usahakan ini sekolah nanti baik gitu ya, itu semuanya sengnya itu sudah busuk nggak layak ya, di kota kok sekolah seperti itu. Baru saya katakan, Pak, menyelam sambil minum air Bapak nanti tenggelam mandi pula, jadi siapa yang melanjutkan ya. Jadi nanti sudah katakan ya, dan memang benar sekali saudara-saudara, kalau mau cinta Yesus itu renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, apalagi pernah mengalami kematian ya, kematian kayak kaum Syahab itu, kita harus sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan, sehingga kita lebih banyak fokus sama Tuhan ya. Fokus artinya berarti kita meninggalkan pekerjaan kita, tidak, tetap kita aktivitas seperti biasa, apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan ya. Dan itu masuk firman Tuhan juga hari ini ya. Jadi buat jemaat yang rindu ya mau memberkati SD Prata, nanti mungkin bisa gotong royong pengecatan ya, boleh hadir nanti di sana, boleh nanti hadir opsianan. Untuk hari Kamis kita ada ibadah keluarga sekalian doa di tempat ini, yaitu giliran buat Mama Meta sebagai tuan rumah ya, untuk MC-nya katanya sudah di itu ya siap-siap, dan tuan rumah bersaksi. Dan ini bergantian terus setiap minggunya, nanti kita akan bikin jadwal dan kita masukkan ke WA supaya jemaat mempersiapkan yaitu untuk kesaksiannya ya, bagaimana kita menghadapi COVID dari tahun 2020 sampai 2021 ini, bagaimana kita menghadapi PPKM, hal-hal apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, hal-hal apa yang kita terima ya dari Tuhan dan lain sebagainya ya. Untuk hari Kamis jam 7 sampai dengan selesai. Buat muda-mudi ya, mari semangat muda-mudi setiap hari Sabtu dari jam 7 juga sampai dengan selesai. Dan untuk doa juga ada hari Sabtu jam 10 sampai dengan selesai. Mari kita sama-sama banyak berdoa ya, karena banyak doa, banyak mujizat, banyak puasa ya, biar kita memiliki roh doa di dalam hidup ini ya, karena hanya doa yang bisa mengatasi semuanya ya. Terima kasih buat ibadah kita hari ini. Terima kasih buat seluruh jemaat yang tetap semangat, tetap antusias sampai hari ini, bahkan juga rohnya tetap menyala-nyala sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya.
dengan keajaiban. Kami sudah memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran pada siang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan lawatan ibadah kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah beribadah, yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati setiap persembahan kami kecil dan besarnya. Tuhan mengembalikannya 30, 60 sampai 100 kali lipat. Baik itu persembahan perpuluhan, tatangan, ucapan syukur, pembangunan. Mari Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu campur tangan. Tuhan juga terus memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, usaha bisnis, pendidikan anak-anak kami dan masa depan mereka. Terima kasih. Tuhan juga selalu memberkati pelayanan kami, blessing yang ada di tempat ini, pelayanan yang memuliakan Tuhan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Terus Tuhan juga memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia selalu dilawat oleh Tuhan. Memberkati presiden, wakil presiden sampai kabinet bawahannya. Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi, memberikan kesehatan, umur panjang, hikmat akal budi yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Pulau Batam karena kami tinggal di Pulau Batam. Pulau Batam penuh kemuliaan Tuhan. Pulau Batam dilawat Tuhan. Pulau Batam bertumbuh dan berkembang. Pulau Batam menjadi contoh untuk kota-kota yang lain. Kami bersyukur kami bisa di Batam ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah di Batam ini karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, berjalan kaki naik kendaraan. Tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu, tiba di tempat tidak kurang suatu apapun. Saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan kiranya Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa